Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu khaliluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ayyuhal ikhwa wal akhawat rahimakumullah, mustami'in mustami'at Al Barakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah untuk melanjutkan dalam bab puasa. Saat ini pengarang kitab akan memfokuskan tentang apa saja yang dapat menyempurnakan puasa kita. Pertama-tama kita akan membacakan terlebih dahulu isi daripada kitab ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fi darin amin. Berkata pengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, semoga Allah merahmatinya. Wa min tamamis saumi kafful jawarihi amma yakrahuhu Allah ta'ala minal a'da'is sab'atil ati dzikruha fil hadithi khamsu yuftirna as-sha'im al-kadhiba wal ghiba wal namimat wal yaminul kadhiba wan nadhar bisyahwa. Wa min tamamis saumi taharril iftara ala halalin wa adamul istiktsari minal akli wa yanbagil istiksaru minas saumi la siyyamal ayamul fadila fi syara'. Wallahu a'lam wa billahi taufik. Di sini pengarang kitab menyebutkan wa min tamamis saum, termasuk hal-hal yang dapat menyempurnakan puasa adalah kafful jawarih amma yakrahuhu Allah ta'ala minal a'da'is sab'ah, yaitu menahan anggota badan dari hal-hal yang dibenci Allah pada 7 anggota badan. Maksud daripada menahan anggota badan ini ya adalah menjaga anggota badan kita. Jadi ini termasuk hal-hal yang menyempurnakan puasa, artinya memenuhi kesempurnaan puasa kita. Pertama, menjaga anggota badan dari apa-apa yang menyebabkan murkanya, seperti menjaga lisan dari berkata bohong, dari ghibah, dari namimah, dari mencaci, dari melaknat. Menjaga mata dari memandang apa-apa yang diharamkan Allah. Menjaga mata dari meremehkan sesama muslim lainnya, dan sebagainya dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnah minan nar. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Maksudnya benteng bagi kita agar kita tidak tersentuh atau dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata mesum, berkata yang jorok, dan berkata yang bodoh atau sia-sia. Fa inni mru'un syatamahu falyakul inni shaimun. Fa innam ru'un satamahu. Jika ada orang yang mencacimu, maka katakanlah kepadanya inni shaimun,
sungguh aku sedang berpuasa, sungguh aku sedang berpuasa. Di sini disebutkan bahwasanya mengucapkan aku sedang berpuasa ini jika khawatir riya maka disebutkan di dalam hati. Namun jika tidak khawatir riya maka lebih afdol diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan hati agar mencegah diri kita untuk membalas caci maki orang tersebut. Oh, saya sedang berpuasa. Jadi menyadarkan diri kita bahwasanya saat ini sedang berpuasa. Dan kita juga dianjurkan mengucapkan dengan lisan agar menjadi apa? Agar orang yang mencaci kita menjadi jera untuk menghentikan caciannya kepada kita. Begitu yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar. Jadi kalau kita sedang berpuasa maka hendaknya tidak boleh berkata yang jorok, wala yarfus, tidak boleh berkata yang jorok, berkata yang mesum, berkata yang menjurus kepada hal-hal yang menimbulkan syahwat dari perbincangan kita. Itu tidak boleh. Kemudian wala yajhal, jangan berkata-kata yang bodoh, yang sia-sia. Isi Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran, isi dengan banyak berzikir kepada Allah, hiasi lisan kita dengan banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Banyakkan lisan kita untuk membaca ilmu-ilmu agama. Buat mata kita memandang Al-Quran, bukan memandang yang diharamkan oleh Allah. Buatlah mata kita untuk memandang wajah para ulama hadir di majelis-majelis taklim. Seperti itu yang dituntut di dalam mendapatkan kesempurnaan di dalam puasa di bulan Ramadan ini. Menahan anggota badan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala pada 7 anggota badan. 7 anggota badan itu yaitu mulut, 1, kedua mata, ya, ketiga perut, keempat telinga, kelima tangan, keenam kaki, ketujuh kemaluan. Jadi 7 anggota badan ini harus kita jaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita menjadi sempurna. 7 itu tadi saya ulangi adalah kita hendaknya menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan Allah, menjaga lisan kita dari berkata-kata yang diharamkan, dari berkata-kata yang buruk, dari mencaci, dari memaki, dari berdusta, dari berghibah, ya, dari mengadu domba, dari bersumpah palsu, ya. Jaga lisan kita dari berkata-kata yang kotor atau mesum. Jaga kemudian telinga kita dari mendengarkan ghibah dan hal-hal yang diharamkan Allah lainnya. Kemudian jaga perut kita dari diisi dengan makanan-makanan yang haram atau makan-makan yang berlebihan. Kemudian jaga tangan kita agar tidak melakukan perbuatan yang haram, termasuk mengetik, ya. Mengetik itu sama dengan berkata-kata. Mengetik WhatsApp atau SMS dengan kata, atau mengirimkan stiker-stiker yang mohon maaf, yang jorok, yang mesum atau yang porno, maka itu juga bisa menghilangkan kesempurnaan puasa kita, ya. Kemudian jaga kaki kita dari melangkah ke tempat maksiat dan jaga kemaluan kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang dapat menyempurnakan puasa kita. Al-ati zikruha, yang mana akan dibahas nanti pada akhir daripada kitab Risalatul Jami' ini, fokus untuk membahas apa-apa dari maksiat-maksiat anggota tubuh. Sekarang kita fokus ke dalam bab puasa terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, khamsun yuftirnas shaim, al-kadhibu, wal-ghibatu, wan-namimatu, wal yaminul kadhiba wan nadharu bisyahwa. 5 hal dapat membatalkan puasa. 5 hal dapat membatalkan puasa. Apa itu? Al-kadhibu, berdusta. Wal ghibatu, berghibah. Wan namimatu, adu domba. Wal yaminul kadhiba, sumpah palsu. Wan nadharu bisyahwa, memandang dengan nafsu syahwat. Maksud
membatalkan puasa di sini artinya hal-hal yang muhbitat, yaitu yang menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana kemarin pada sesi yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya mubtilatus shaum, apa saja yang membatalkan puasa itu ada dua. Ada yang membatalkan puasanya itu sendiri yang disebut dengan al-mufattirat, dan ada yang menghilangkan daripada pahala puasa yang disebut al-muhbitat. Dan untuk menyempurnakan puasa hendaknya kita menjaga daripada al-muhbitat, hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Bahkan Al-Imam Auza'i berdasarkan hadis ini, di dalam mazhab Imam Auza'i bahwasanya al-muhbitat ini juga termasuk mufattirat, membatalkan puasa, maka batal puasanya jika melakukan 5 hal ini. Namun dalam mazhab imam kita Imam Syafi'i, 5 hal ini tidak membatalkan puasa tapi menghilangkan pahala puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Puasanya tidak batal tapi pahalanya yang hilang karena dia mengerjakan al-muhbitat, apa-apa yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yaitu yang pertama al-kadzib, ya, berdusta, yaitu memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan kejadiannya. Yang kedua al-ghibah. Apa itu ghibah? Yaitu menyebutkan hal-hal yang ada pada saudaramu sesama muslim yang tak disukainya jika disebut, walaupun apa yang disebut itu benar. Jika hal itu benar, maka disebut ghibah. Maksudnya kita menceritakan aib daripada saudara kita sesama muslim, yang mana jika itu terdengar kepadanya maka dia tidak menyukainya, walaupun benar adanya pada orang tersebut, maka itu disebut ghibah. Namun jika tidak benar adanya, maka itu adalah fitnah. Kemudian yang ketiga yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah an-namimah, mengadu domba, menyampaikan suatu ucapan dengan tujuan menebarkan fitnah. Dengan tujuan menebarkan fitnah agar yang satu dengan yang satu, orang yang satu dengan yang lainnya itu bermusuhan, bertikai, bahkan hingga sampai na'udzubillah mungkin terjadi sampai terjadi bentrokan antar suku dan sebagainya, antar keluarga dan sebagainya karena adu domba ini. Maka itu juga dapat menghilangkan pahala puasa. Kemudian al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Jadi bersumpah palsu yang bertujuan menutupi kebenaran atau menguatkan sesuatu yang batil. Jadi sumpahnya dia untuk menutupi kebenaran atau menguatkan sesuatu yang batil. Biasanya ini dalam persidangan, ya, menjadi saksi. Misalnya dalam persidangan dia bersumpah palsu dengan tujuan untuk apa? Untuk menutupi kebenaran dan mendukung kebatilan. Nah, perbuatan itu juga disebut dengan al-ghamus. Al-ghamus yang artinya penenggelaman. Karena perbuatan ini akan menenggelamkan si pelakunya ini nanti ke dalam neraka. Maka ini juga yang dapat menghilangkan pahala puasa. Bersumpah palsu. Kemudian yang kelima, wan nadharu bisyahwa, yaitu memandang dengan nafsu syahwat. Karena memandang itu akan menjadi sebab bagi seseorang untuk melakukan perbuatan jima atau seks, dan mengulang-ulang perbuatan memandang yang diharamkan itu dapat menjadi penyebab keluarnya mani hingga menyebabkan pelakunya mendapat dosa walaupun tidak membatalkan puasanya secara syar'i. Ya. Jadi kalau kita memandang apa yang diharamkan oleh Allah itu dapat mengundang syahwat kita sehingga mengundang kita keinginan untuk berjima, bahkan bisa mengeluarkan mani walaupun tadi cuma membayangkan. Seperti yang pada sesi yang lalu kita bahas, kalau keluar mani hanya dengan melihat seseorang atau membayangkan seseorang maka tidak batal puasanya. Betul, tidak batal puasanya, namun pahalanya hilang. Sehingga puasanya tadi menjadi apa? Puasa yang sia-sia, hanya lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian di antara yang menyempurnakan puasa juga wa min tamamis shaum taharril iftara ala halalin, yaitu mencari buka dengan makanan yang halal.
dengan sesuatu yang halal, membersihkan makanan dengan sesuatu yang halal, yaitu yang bersih dari syubhat. Dan ini sudah sangat langka di zaman ini. Paling tidak kita meminimalisir daripada yang syubhat itu, karena yang paling sedikit terkena barang syubhat ini ia lebih selamat. Bahkan sampai Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan sesuatu yang tidak syubhat di zaman ini adalah apa? Kita berbuka dengan air hujan, karena air hujan ini pasti halal, tidak mengandung syubhat. Kalau yang lain ini, apalagi di zaman ini sangat banyak sekali syubhatnya. Paling tidak kita meminimalisir daripada yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat saja itu kita dilarang, apalagi yang haram. Maka kita diharamkan untuk mencari buka atau makan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan juga kita meminimalisir dari barang-barang yang syubhat. Kemudian hendaklah ketika kita berbuka, setelah kita berbuka kita membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Bisa ditambahkan juga dhahabat dhama'u wa abtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'ani wa asumtu wa razaqani fa aftartu, dan doa-doa lain sebagainya yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan saat kita selesai minum atau selesai makan atau selesai berbuka ya. Jadi berbuka yang pertama kemudian baru membaca doa, itu afdalnya, sunnahnya. Namun jika sebelum berbuka, maksudnya sebelum makan makanan buka kita berdoa seperti itu juga diperbolehkan. Kemudian sesuatu yang menyempurnakan puasa juga wa adamul istiksari minal akli, yaitu tidak terlalu banyak makan saat sahur. Tetapi yang benar bersahur itu cukup dengan 3 kurma jika itu mencukupi keperluannya. Jika tidak ya paling tidak cukup sampai dia merasa cukup ya, kenyang, jangan berlebihan. Karena maksud dari puasa dan tujuan dari puasa itu adalah untuk mematahkan syahwat. Bagaimana kalau kita makan berlebihan? Tidak hanya cuma sahur, berbuka juga berlebihan itu juga ya makruh ya. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma pindah jam tayang makan namanya. Padahal puasa itu tujuannya tadi mematahkan syahwat. Kalau kita berpuasa maka badan kita menjadi lemah, pembuluh darah itu juga menjadi berkontraksi ya, untuk mengimbangi suplai darah yang beredar ke tubuh kita. Karena kita tidak makan dan tidak minum, maka itu juga bisa membelenggu setan. Karena apa? Setan itu berjalan di tubuh anak Adam majrad dam, melalui pembuluh darah. Fadayyiku, maka ikatlah jalannya itu dengan apa? Berpuasa. Maka kalau kita saat berbuka kita makan berlebihan, habis berbuka kita makan, nanti habis tarawih makan lagi terus, sahur makan lagi. Wah, ini namanya pindah jam makan ya. Maka itu tidak bisa membuat kita bisa merasakan faidah-faidah daripada puasa itu sendiri. Karena puasa itu tujuannya untuk mematahkan syahwat, agar kita bisa menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Bagaimana kalau kita itu memikirkan makanan atau banyak makan ketika di malam hari? Dan juga disebutkan ya, ini tingkatan orang-orang yang berpuasa itu ada 3 ya. Di dalam Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali menyebutkan yang pertama puasanya orang umum, puasanya orang awam, saumul umum. Puasanya orang awam ini dia hanya mencegah dari al-mufattirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa sebagaimana pada sesi sebelumnya kita telah bahas. Kemudian makom yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi untuk orang-orang yang soleh, yaitu saumul khusus, puasanya orang yang khusus, yaitu orang yang soleh. Mereka menjaga puasanya selain dari al-mufattirat juga al-muhbitat, yaitu dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Mereka menjaga diri dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa, sebagaimana yang baru saja kita bahas, yaitu mereka menyempurnakan puasanya ya. Kemudian yang ketiga yaitu khususul khusus, puasanya orang yang
istimewa di atasnya yang istimewa. Ini biasanya para wali, para nabi, ya, para rasul, ya, para siddiqin. Ya. Mereka itu berpuasa dengan hanya memikirkan Allah Ta'ala saja. Jika mereka memikirkan selain Allah, maka batal puasanya mereka. Ini puasanya orang yang khususul khusus. Puasanya para wali, para nabi, para rasul, para siddiqin. Ya. Namun jika dia memikirkan dunia tapi tujuannya untuk Allah, itu tidak membatalkan puasa khususul khusus. Bahkan disebutkan dalam puasa khususul khusus, puasa yang istimewa tadi, puasanya para wali, jika memikirkan apa yang nanti mau saya makan untuk buka, jadi memikirkan saja makanan yang akan dimakan untuk buka, maka batal puasa khususul khususnya. Nah ini, paling tidak kita bisa sampai ke makom yang kedua. Jangan cukup kita senang di puasanya orang awam saja, tapi kita paling tidak meningkat ke puasanya orang soleh, yaitu puasa al-khusus, yaitu menahan al-mufattirat, kita imsak, menahan dari al-mufattirat yang membatalkan puasa, dan juga al-muhbitat, dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa dan menyempurnakan puasa sebagaimana yang baru saja kita bahas. Dan juga hendaknya selain puasa Ramadan, wa yambaghi al-istiksaru minas saumi la siyama al-ayamul fadila fi syara'. Hendaknya kita juga memperbanyak ibadah puasa, khususnya di hari-hari yang utama di dalam syariat. Puasa-puasa sunnah maksudnya. Karena apa? Karena puasa ini perisai dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Di dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu, semua amal anak Adam untuk mereka, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Amal-amal yang lain itu untuk diri kita, untuk seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat kita untuk kita, zakat kita untuk kita, haji kita kembali ke kita. Namun puasa itu hanya untuk Allah. Karena apa? Puasa itu terjaga dari riya. Kalau salat mungkin saja bisa dimasuki dengan sifat riya. Haji mungkin saja bisa disusupi dengan sifat riya, dengan penyakit riya. Zakat juga demikian, sedekah demikian, dan yang lainnya. Kecuali puasa. Karena puasa yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka sangat kecil kemungkinan untuk riya di dalam berpuasa itu. Maka kata Allah, fa innahu li, maka puasa itu untuk aku, untuk Allah, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asri amsalihha ila 700 di'fin. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kebaikan. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli li ajli. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia itu dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Misalnya kita berniat melakukan kebaikan, maka niat kita sudah diberi pahala 1. Kalau kita melakukannya, maka dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian kalau kita melakukan sedekah, maka dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa tidak ada yang tahu berapa kelipatannya. Karena Allah sendiri yang akan menjadikan pahalanya sebagai surprise, sebagai hadiah, sebagai kejutan nanti bagi mereka yang berpuasa. Karena puasa ini sangat sedikit kemungkinannya dari riya, sehingga pahalanya sangat berlipat ganda, sangat besar, sangat istimewa, dan hanya Allah yang tahu, dan nanti kita akan mengetahuinya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, mereka telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena aku. Rasulullah SAW bersabda,
Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Idza aftara fariha. Jika mereka berbuka, mereka senang. Pastinya kalau kita berbuka, mau mendekati buka, kita senang. Yang kedua kesenangan dari orang yang berpuasa adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Nanti ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, mereka akan bahagia dengan pahala puasa yang tadi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah puasa. Selain puasa yang wajib, juga puasa yang sunnah di hari-hari utama yang disyariatkan. Hari-hari utama itu antara lain pertama, yang terulang setiap tahun seperti hari Arafah, puasa di hari Arafah 9 Zulhijjah, puasa 6 hari setelah Syawal, puasa Tasu'a dan Asyura yaitu 9 dan 10 Muharram. Kemudian yang kedua, puasa yang terulang setiap bulannya seperti apa? Ayyamul Bid, ya. Yaitu hari-hari terang, hari-hari putih yaitu 13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya. Kemudian Ayyamus Sud, hari-hari gelap yaitu tanggal 28, 29 dan 30 setiap bulan hijriahnya. Itu yang terulang setiap bulan. Kemudian yang ketiga, yang terulang setiap minggu seperti puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian ada satu hal lagi yang juga disunahkan di dalam bulan Ramadan, yaitu hendaknya kita beriktikaf di dalam segala kondisi, dan yang terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga wafatnya. Sebagaimana dikabarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asrul awahir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah karena bertujuan mencari malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik, lebih banyak pahalanya, lebih agung fadilahnya daripada beribadah 83 tahun atau 1000 bulan. Lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Lebih daripada 1000 bulan. Apakah umur kita sampai 83 tahun? Wallahu a'lam. Sedangkan orang yang melakukan ibadah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar satu kali sama dengan beribadah 83 tahun 4 bulan. Lantas bagaimana jika setiap tahun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini keistimewaan yang diberikan Allah khusus kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena umur umat baginda Nabi Muhammad SAW itu rata-rata 60-70 tahun, sangat pendek dibandingkan umat-umat terdahulu. Maka dari itu oleh Allah diberikan keistimewaan, yaitu setiap 1 tahun sekali di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. Dan hendaknya kita mengejarnya, mencarinya, karena itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Malam ini adalah malam yang paling utama dalam setahun. Maka disebutkan dalam riwayat, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam untuk mencari malam Lailatul Qadar karena iman, dia percaya adanya Lailatul Qadar, wa ihtisaban, dan ia ingin mendapatkan pahala Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Karena iman wa ihtisaban. Selain iman, percaya juga wahtisaban, mengharapkan pahala. Kalau orang menginginkan pahala, maka jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala. Misalnya dia sholat tarawih, maka penuhilah rukun-rukun daripada sholat itu dengan sempurna, tumakninahnya, ya. Jangan ekspres, ya. Kalau ekspres, maka sholatnya menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada tumakninah. Maka bagaimana disebut wahtisaban? Kalau benar-benar mengharapkan pahala, maka tarawihnya, sholat malamnya, sholatnya, witirnya, sholat fardunya, rawatibnya, pada malam hari sholat tasbihnya mungkin dilakukan sesuai dengan
syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Minimal untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah kita sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan sholat isya berjamaah, kemudian bertekad untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Ini yang paling rendah tingkatannya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, pastinya yang paling tinggi kadarnya untuk dapat mencapai malam Lailatul Qadar, dapat pahalanya malam Lailatul Qadar, selain sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dilanjutkan sholat tarawih, dilanjutkan sholat tasbih, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, iktikaf di dalam masjid hingga sholat subuh berjamaah, memperbanyak sedekah di saat itu, di hari itu, di malam harinya maupun di siang harinya, maka insya Allah kita mendapatkan apa yang disebut pahala daripada Lailatul Qadar ini. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini, yang singkat ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wallahu a'lam, hanyalah Allah pemberi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.